Hai guys, welcome back to Soundtrack Podcast, tempat kita bicara dari hati tentang hal-hal yang kadang nggak berani kita ucapkan, tapi terlalu berat untuk kita simpan sendiri. Hari ini aku pengen ngomongin satu topik yang kelihatannya sederhana, tapi menyimpan luka yang dalam. Cowok kok nangis? Cowok tuh harus kuat. Cowok jangan curhat deh, lebay banget. Dunia ini sering mengajarkan laki-laki untuk kuat, tapi jarang mengajarkan mereka cara menangis. Dari kecil, cowok-cowok itu ditanamin kode keras. Cowok itu tahan banting, jangan cengeng, jangan lemah. Anak laki-laki yang jatuh terus nangis dibilang memalukan. Remaja laki-laki yang patah hati terus galau dibilang gak jantan, Pria dewasa yang ngomongin beban hidup dibilang, gak bersyukur. Dunia gak ngasih ruang buat cowok-cowok bisa bilang, aku sedih, aku takut, aku pengen cerita. Karena laki-laki katanya harus jadi batu karang. Padahal bahkan karang pun bisa terkikis. Aku punya teman-teman cowok yang luar biasa. Yang kerja siang malam bukan cuma buat kehidupannya sendiri, tapi buat hal-hal besar. Ada yang banting tulang demi bisa menghalalkan perempuan yang dia sayang. Ada yang kerja keras buat bantuin orang tua, biayain adik, bayar biaya keluarga. Dan ada juga yang gak pernah bilang capek karena takut dianggap gagal sebagai laki-laki. Mereka kasih semuanya, tenaga, waktu, uang, emosi, tapi juga sering dianggap biasa aja. Kadang disepelekan, kadang dihianati, kadang juga nggak dianggap. Dan yang bikin makin berat adalah mereka nggak bisa cerita ke siapa-siapa. Karena mereka takut dianggap lemah, takut ngerepotin, takut jawabannya cuma, sabar ya, namanya juga cowok. Padahal dalam hati mereka itu cuma pengen bilang, aku pengen dimengerti juga, aku bukan Superman, aku tuh capek. Aku juga punya satu teman cowok yang dari luar tuh kayaknya hidupnya lucu-lucu aja. Sering lempar jokes, bawa suasana jadi rame, kayak nggak punya masalah. Tapi kalau lagi berdua sama dia, deep talk, udah tuh. Barulah aku tahu kalau ternyata hidupnya tuh tidak sehahaha itu. Ada problem yang dia simpan di balik canda dan tawanya. Dan ini bikin aku sedih gitu. Ternyata banyak nih cowok yang di luar sana ini ya menutupi kesedihan dan kesulitan yang dia hadapi dengan canda tawa. Dan luka yang disimpan terus-menerus ini enggak langsung menghilang, tapi bakal jadi bom waktu. Ada cowok yang tiba-tiba gampang marah, yang jadi toksik, yang jadi dingin banget, atau lebih parah lagi melampiaskan ke pelarian yang berbahaya, yang tenggelam di kebiasaan buruk, zat terlarang, alkohol, hal-hal yang bisa menghilangkan rasa sakit sesaat. Bahkan ada yang memilih menghilang dari hidup ini karena ngerasa nggak ada yang peduli. Dan yang paling bikin nyesek adalah kadang kita baru sadar mereka menderita setelah mereka nggak ada. Baru nih kita pada bilang, ternyata dia capek ya saat mereka udah pergi. Udah terlambat. Karena dunia nggak pernah ngajarin cowok untuk jujur tentang perasaannya. Kalau kamu laki-laki dan lagi dengerin ini, tolong percaya, kamu tuh juga manusia. Kamu punya hak untuk merasa, punya hak untuk lelah, punya hak untuk nangis, punya hak untuk bilang, aku nggak kuat. Dan itu nggak bikin kamu jadi lemah. Justru sebaliknya, itu bukti kamu masih hidup, masih punya hati, masih punya nurani. Ingat, jadi kuat bukan berarti harus tahan terus, jadi laki-laki bukan berarti jadi robot, jadi manusia itu tentang keseimbangan antara tanggung jawab dan perasaan. Aku selalu bilang ke kawan-kawan yang cowok, kalau kamu capek itu bilang, kalau mau nangis udah nangis saja. Kalau ngerasa gagal, cerita. Kamu itu manusia juga, bukan mitos, bukan Tuhan, bukan Nabi, boy. Kadang kamu gak bisa cerita ke siapa-siapa. Aku ngerti, aku paham. Apalagi cowok ya, egonya, gengsinya tinggi. Tapi kamu masih bisa nulis, journaling, tulis semua isi kepala dan perasaan yang kamu rasain. Atau rekam suara kamu sendiri, ngomong sendiri di kamar, teriak kalau perlu, nangis sekencangnya biar lega. Karena itu bisa ngebantu ngurangin beban yang kamu rasain yang gak bisa kamu bagi ke orang lain. Atau solusi lainnya, kamu bisa coba
lari atau olahraga buat ngelepas energi negatif, dengerin lagu dan menenangkan diri di tempat sepi, ikut komunitas walaupun online, biar nggak sendiri terus, nggak terus-terus ada di energi negatif. Dan kalau memang udah parah banget, kamu bisa konsultasi ke profesional. Mendatangi psikolog demi kebaikan kita sendiri itu bukan dosa kok. Itu adalah salah satu langkah baik untuk membuat diri kita jadi lebih baik. Berarti artinya kita aware sama diri sendiri, kita sayang sama diri sendiri. Karena kalau kamu terus nyimpan sendiri, lama-lama tubuhmu yang akan bicara lewat sakit untuk ngasih tahu kalau kamu tuh nggak baik-baik aja. Dan jiwamu yang akan nyerah duluan. Jadi sebelum terlambat, yuk kita perbaiki diri sendiri. Udah waktunya juga kita berhenti bilang cowok tuh harus tahan, cowok tuh jangan manja. Kita harus mulai bilang cowok juga boleh nangis, cowok juga berhak untuk didengar, cowok juga butuh ruang aman. Enggak semua cowok harus jadi pahlawan, kadang mereka itu cuma pengen dirangkul, pengen dimengerti, dan pengen dipahami. Aku juga sering bilang nih ke mereka yang cowok-cowok, lo boleh ngeluh, lo boleh bilang capek, lo boleh teriak bahkan, nggak dosa, nggak lemah, itu cara lo buat bertahan di dunia yang kejam ini. Dan aku akan tetap bilang itu terus-menerus sampai mereka percaya, nggak apa-apa kok jadi manusia, nggak apa-apa kok ngungkapin perasaan, nggak ada yang rugi juga. Oh ini demi kebaikan diri sendiri. Dan kalau kamu perempuan dan punya banyak teman cowok, jangan buru-buru menilai. Dengarkan, jadilah tempat aman, dan jangan judging. Karena punya kawan seperti ini tuh agak bahaya kalau mereka sampai memilih jalan yang salah. Dan kalau kamu cowok, percaya, kamu tuh nggak sendiri. Dan kamu nggak salah karena ngerasain hal-hal seperti itu. Air mata bukan kelemahan, curhat itu bukan dosa, rapuh itu bukan kegagalan. Itu adalah proses bertumbuh. So, sampai jumpa di episode Sans Fact Podcast selanjutnya, dan semoga dunia ini belajar untuk lebih jujur, lebih hangat, lebih manusiawi. Karena cowok juga manusia, dan manusia berhak menangis. Bye-bye guys.